Shalom, selamat pagi teman-teman. Wah, saya bangga sama kalian yang hari libur bisa tetap datang. Banyak orang di luar sana libur panjang pasti menghilang. Ya, puji Tuhan kita semua hadir di rumah Tuhan untuk kembali diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Ya, saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Ada amin? Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Firman Tuhan jelas menyatakan itu. Kita dibenarkan semata-mata karena kemurahan Dia. Ya, saudara. Dan waktu saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, setiap kalian melihat orang benar, kata-kata orang benar, saudara apply itu to yourself. Tapi sekali lagi saudara, kita disebut benar bukan karena kelakuan kita benar, tetapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Tapi itu bukan berarti kita bebas untuk hidup tidak benar. Karena yang namanya anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus, disucikan oleh darah Tuhan Yesus, kita akan hidup tumbuh di dalam Dia. Dan kita akan menghasilkan buah. Firman Tuhan bilang begitu, teman-teman. Yesus bilang, aku adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah carangnya. Ini sebuah statement, saudara. Dulu somehow saya mendengarnya, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalian, berusahalah menjadi carang. Nempel sama saya. Seakan-akan kita perlu usaha supaya kita bisa nempel sama Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah, Yesus bilang, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalian adalah carang-carangnya. Saudara dan saya nempel sama Tuhan Yesus. Saudara sadari posisi kita nempel sama Tuhan Yesus, kita ambil, nempel sama hidupnya Dia. Minggu lalu Pastor Iskandar cerita tentang wanita di Samaria, betul? Yesus menuju ke wanita Samaria. Dan Yesus bilang, jikalau engkau minta sama aku air yang hidup, air itu akan mengalir keluar dari hidup kita. Saudara, hari ini saya akan bercerita dari kitab Kejadian. Kita akan melihat dua tokoh di Perjanjian Lama. Abraham dan Lot. Saudara mungkin sangat kenal dengan karakter ini ya. Abraham adalah seorang yang dipanggil Tuhan. Seorang yang kita nggak tahu kenapa Tuhan memilih Abraham. Ya saudara. Tapi dikatakan di kitab Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya. Disuruh Tuhan meninggalkan seluruh sanak saudaranya. Dan dia membawa keponakannya. Oke saudara, kita langsung aja. Karena waktu kita sekarang nggak banyak. By the way saudara, setiap minggu kita datang ke rumah Tuhan. Di GBC Jakarta khususnya. Kita setiap minggu kita akan mendengar bukan tentang kita saudara. Bukan tentang saudara dan saya. Bukan tentang apa yang saudara dan saya harus lakukan. Kita setiap minggu datang ke rumah Tuhan. Kita mendengarkan apa? Mendengarkan tentang siapa. Kita di sini datang selalu diingatkan tentang Yesus. Dari mana kita dapat validasi ini saudara? Saudara ingat waktu Yesus bangkit di hari Minggu. Di hari yang sama, di Lukas 24 ada cerita, ada sepasang murid Tuhan Yesus berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dalam perjalanan mereka sedih, gundah gulana, lalu Tuhan Yesus datang sebagai orang ketiga di antara mereka. Dan dia tanya, kenapa kalian murung? Wah, kamu orang baru ya? Nggak tahu ada kejadian besar ya? Ada orang yang namanya Kristus yang kami kira dia adalah Mesias. Mati. Gitu kan? Tapi Yesus ngingetin mereka. Kalian orang yang lambat dan bodoh. Percaya. Ya, lambat dalam percaya. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias harus mengalami semuanya itu? Lalu Yesus menceritakan di Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus. Dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi, setiap minggu kita datang ke rumah Tuhan, kita akan mendengarkan tentang Yesus di dalam kitab suci. Kita bisa melihat Yesus di dalam kitab Kejadian, kitab Kidung Agung, di kitab Hakim-Hakim, dan sebagainya, saudara. Pagi ini kita akan melihat kisah hidupnya Abraham dan Lot. Kita mulai dari Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saudara, Abraham itu tinggal di tempat yang namanya Ur Kasdim. Kalau sekarang itu di daerah Irak, saudara. Dan semua scholar percaya, Abraham itu beserta keluarganya, keturunan Sem, ini adalah orang-orang pagan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi oleh karunia Tuhan, Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memilih Abraham, kau, Abraham, tinggalkan keluargamu. Tinggalkan orang tuamu, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, apakah Tuhan juga pernah berbicara kepada saudara suatu janji? Aku akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kamu. Dan kita dengar janji itu dan kita percaya akan janji itu. Saudara, tapi sama seperti Abraham, dia menjalaninya bertahun-tahun. Nanti kita akan lihat, dia berjalan bertahun-tahun. Tuhan berjanji loh, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara, Alkitab mencatat, Abraham waktu dipanggil Tuhan, usianya 75 tahun. Ya. Dan Tuhan janji sama kakek-kakek ini, dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Dia punya satu orang istri, Sarai, yang sudah tua juga, dan mandul dari mudanya. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Abraham ragu akan janji itu. Dia ngikut sama Tuhan. Dan kita mungkin sering dengar bahwa Abraham dilukiskan, digambarkan sebagai satu karakter yang bapak orang percaya. Bapak beriman. Nggak pernah ragu sama Tuhan. Ya, tapi sebenarnya dia nggak taat-taat banget, saudara. Kenapa? Karena waktu Abraham meninggalkan orang tuanya, dia bawa juga keponakannya. Padahal Tuhan suruh tinggalkan semuanya. Ya, tapi anyway, dia nurut sama Tuhan. Oke? Lalu, tadi dicatat, di ayat ketiga lagi diulang tadi, 12 ayat 3. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Saudara, dalam hidup Abraham, saudara akan melihat berkali-kali catatan Alkitab bahwa Abraham itu memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dia mendirikan altar, mezbah, menyebut nama Tuhan huruf besar, Yahweh. Ya. Lalu ayat ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi ceritanya, Abraham sudah jalan keluar. Abraham dipanggil keluar, dia jalan. Lalu dia membawa Lot. Singkat cerita, suatu hari dia sudah sampai di suatu titik. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Dicatat lagi, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lanjut setelah ayat ini, kejadian ini, terjadi kelaparan di negeri dia. Lalu, seperti kebanyakan dari kita juga sama, Abraham itu bersama istri dan anaknya beserta semua ternak yang dia miliki, dia ngungsi ke Mesir. Ya, di Mesir, ini sesuatu yang unik, saudara. Sarah itu dilukiskan seseorang yang sangat cantik. Padahal kita tahu dia umurnya 65 tahun. Lalu Abraham bilang begini waktu masuk ke Mesir. Sarai, engkau ini cantik sekali. Kalau laki-laki ngelihat kamu pasti pengen jadiin istri. Dan kita menghampiri suatu negeri di mana mungkin sangat terkenal. Firaun itu pemimpin negeri itu suka dengan wanita-wanita cantik. Jadi Abraham takut. Kalau sampai Firaun menginginkan engkau, dia pasti bunuh saya. Jadi supaya saya aman nih Sarai, bilang ya, saya ini abangnya kamu adiknya saya. Ya. Singkat cerita terjadilah demikian. Waktu Abraham dan Sarai masuk, betul saja. Firaun menginginkan Sarai. Dan Sarai bilang ini adik saya. Abraham bilang ini adik saya. Karena Firaun naksir berat sama Sarai, lalu dia nyogok kakak iparnya, calon kakak iparnya, dengan harta yang sangat banyak. Alkitab mencatat, Abraham memperoleh sogokan emas, perak, budak, kambing, domba. Karena Firaun suka sama Sarai. Tapi kita juga tahu akhirnya, sebelum Sarai diapa-apain sama Firaun, Tuhan mencegah Firaun. Jangan kamu apa-apakan dia. Karena dia adalah istrinya orang itu.
Pagi-pagi Firaun bangun dan marah kepada Abram. What? Apa yang kamu lakukan sama saya katanya? Kamu bohongin saya. Cepat pergi dari sini. Abram dan Sarai beserta keluarganya semua diusir, beserta bonus-bonus budak, kambing ternak, emas perak. Jadi mereka diusir tapi sogokannya nggak dikembaliin. Sehingga Abram menjadi sangat kaya. Kejadian 13 ayat 22-6. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emas. Ini dari mana? Dari sogokannya Firaun tadi. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mulai berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saudara, keluar lagi frase. Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham menyembah Tuhan. Lalu kejadian 13 selanjutnya. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, pamannya, mempunyai banyak domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Kaya banget. Saudara, Lot itu keponakannya Abram, tidak pernah disebutkan kaya dari awalnya. Kalau tiba-tiba Lot menjadi kaya dan banyak ternak dan sebagainya, ini asumsi saya, saudara. Abram itu sebagai paman yang baik, share berkatnya dia kepada Lot. Saudara, saya percaya, setiap anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, somehow Tuhan mengubah hati saudara. Saudara yang tadinya kikir seperti paman Gober, itu bisa jadi murah hati. Kaya raya Abram dia kasih ke Lot, keponakannya, supaya, nih Lot, kamu mungkin sudah berkeluarga nih, kamu punya, dikasih juga domba, kambing. Kita nggak tahu berapa lama kemudian, akhirnya Lot pun punya banyak banget, sehingga terjadilah pertengkaran antara gembalanya Lot dan gembalanya Abram. Ribut mereka. Saudara, Pastor Paul bilang, jadi miskin itu susah. Jadi kaya juga susah. Jadi sehat itu susah, jadi sakit itu susah. Pilih kesusahan kalian masing-masing. Ya. Kaya juga ada problemnya, saudara. Waktu kambingnya 10 ekor, dia orang nggak berantem, rumputnya luas. Tapi begitu ada 1000 ekor sama 1000 ekor, dia orang jadi ribut. Wah, nggak cukup nih. Ya. Saudara diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Saya berdoa, waktu saudara diberkati Tuhan, itu tidak malah menjadi sesuatu hal yang buruk buat saudara. Saudara jadi berantem, saudara jadi sangat sibuk, keluarga ditinggalin. Atau bahkan sebaliknya, saudara di pelayan-pelayan Tuhan sangat diberkati dalam pelayanannya, sibuk di pelayanannya, keluarganya ditinggalin. Saudara, nggak bagus juga. Intinya, Tuhan rindu kita waktu menjadi berkat, kita bisa melihat hidupnya Abram. Jadi Abram bilang begini sama Lot, Lot, kita kan kerabat, dan kita hidup di tengah-tengah orang asing yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita ribut ini nggak jadi kesaksian yang baik buat mereka. Gini aja Lot, kamu pilih daerah mana yang kamu pilih. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Saudara, Abram dan Lot adalah paman dan keponakan. Dalam budaya Timur Tengah dan budaya Asia, biasanya itu yang tua itu lebih dihormati, betul saudara? Kalau saudara sebagai paman dan punya keponakan yang saudara hartanya pun saudara yang kasih, mestinya paman yang nyuruh, Lot, ente ke sana, ane di sini. Ente pergi jauh-jauh. Ane udah tua, capek jalan, kamu aja pergi. Tapi Abram enggak loh saudara. Abram bilang gini, Lot, kita jangan ribut lah, nggak bagus. Kalau kamu pilih duluan, kamu ke kiri, saya fur. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Lalu Lot melihat lembah Yordan yang subur. Dan Lot adalah gambaran kebanyakan kita juga, saudara. Kita sering, dalam tanda kutip, tertipu dengan mata kita. Dengan pendengaran kita. Kabar bagus nih. Ini ada investasi yang sangat bagus. Bling, mata kita langsung terbelalak dan sebagainya. Ketepu, saudara. Jadi, Lot melihat lembah sungai Yordan yang subur dengan matanya. Lalu dia bilang, Paman, saya ke sini ya. Abram nggak argue. Tidak tercatat Abram argue. Dia bilang, silakan. Jadi Abram pergi berbalik arah. Berlawanan arah. Dan kita tahu ke depannya,
ternyata lembah sungai Yordan ini adalah kota Sodom dan Gomora. Saudara. Lalu kejadian 13, Tuhan berfirman lagi. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara, waktu Lot tinggal bersama Abram, Tuhan tidak ngomong ini loh saudara. Setelah Lot keluar, baru Tuhan meneguhkan janjinya lagi. Saudara, kalau Tuhan pernah berjanji sama saudara sesuatu, dan kayaknya nggak kesampaian-kesampaian, mungkin ada Lot dalam hidup saudara. Tapi setelah Lot itu pergi, saudara. Lot itu kalau nggak salah artinya selubung ya. Waktu Lotnya pergi, Abraham dapat janji lagi sama Tuhan, diteguhkan lagi. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, selatan. Saya percaya dia melihat dengan mata rohani, saudara. Karena mata kita itu terbatas, mentok, melihat itu nggak bisa jauh-jauh banget. Paling 20 kilo, ya kalau di atas gunung. Ya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Tercatat lagi, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, dalam hidup Abraham tercatat dia berulang kali menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, kerinduan Tuhan, kerinduan gereja. Waktu kita diberkati Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Amin. Saudara bisa datang ke hari ini dalam keadaan sehat, itu adalah berkat Tuhan. Saudara bisa datang dengan keluarga kalian, itu adalah berkat Tuhan. Enggak semua orang mendapatkan privilege seperti ini, saudara. Setiap aspek dalam kehidupan Tuhan adalah berkat dari Tuhan. Kalau saudara mau jujur, saudara mau pikir-pikir. Kebetulan minggu ini saya ada kesempatan ke rumah sakit untuk besuk orang ya. Kalau saudara ke rumah sakit, saudara akan sangat menghargai kesehatan. Ya saudara, saya melihat anak kecil di stroller, matanya nggak bisa melek, ya, nangis-nangis. Mamanya kasih handphone hanya untuk dengerin suaranya doang. Anak masih kecil, saudara. Kita lihat rumah sakit yang besar banget begitu, ada ribuan orang yang butuh haus akan kesembuhan, saudara. Dan kalau saudara, ya Tuhan, saya bokeh Tuhan, kantong tipis. Saudara itu sehat itu sudah berarti sangat kaya, saudara tahu nggak? Saudara bisa napas, begitu aja saudara, itu sudah haleluya. Saya ingat banget, mertua saya waktu sakit, napas pakai tabung oksigen yang bilangnya sih 3 meter kubik. Kalau saya ngeliat fisiknya sih, hitungannya berapa liter sebenarnya ya. Mungkin kayak 3 Coca-Cola yang 5 liter lah total paling gitu. Itu hanya tahan 2 jam. Nafas oksigen, 25.000 sekali ngisi. Saudara bisa jalan, kaki turun naik begini. Mata bisa ngelihat dengan jelas. Tangan bisa ini, bangun tidur lancar. Pagi ke toilet lancar, semua lancar. Itu udah mahal banget saudara. Saudara tahu itu mahal kalau saudara sakit. Ya saudara, Tuhan rindu waktu kalian diberkati. Kita terus datang sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini yang Abraham sedang contohkan. Saudara, topiknya hari ini kita ngomongin Abraham dan Lot. Saudara tidak akan pernah menemukan satu kali pun tercatat Lot menyembah Tuhan. Lot memuliakan Tuhan. Saudara, kita lanjut ceritanya. Setelah cerita ini Lot pindah ke Sodom Gomora. Singkat cerita, di Sodom Gomora dia menjadi mungkin rakyat biasa, saudara. Ya, rakyat biasa tinggal Sodom Gomora. Tapi ternyata Sodom Gomora ini kotanya penuh dosa. Ya, sehingga Tuhan ingin menghukumnya. Dari kejadian 14 sampai kejadian 17, saudara. Nanti saudara akan baca sendiri di rumah. Banyak kejadian di mana Tuhan meneguhkan janjinya lagi kepada Abraham. Aku akan memberikan engkau keturunan. Kita taunya yang ketawa itu cuma Sarai, betul? Wah, mana mungkin saya udah tua begini melahirkan.
menyenangkan tuanku, kata dia. Tapi Abraham juga ketawa, teman-teman, waktu dengar Tuhan ngomong begitu. Masa sih dari orang udah umur 100 tahun akan lahir lagi? By the way, waktu kejadian pisah gini, Abram dan Sarai itu membantu Tuhan dalam tanda kutip. Pak, Tuhan kan janji sama kamu, sama kita akan mempunyai keturunan sangat banyak. Kayak Tuhan gak bisa ngitung deh. Sampai umur segini tuh kita satu anaknya kagak ada. Bagaimana caranya? Dan Abraham menjawab dalam bahasa Ibrani, meneketehe. Ya, nggak tahu caranya. Tapi saudara, Sarai punya ide. Saudara tahu cerita ini semua lah ya. Sarai punya ide. Kita bantuin Tuhan aja. Kan kita punya Hagar nih, budak dari Mesir nih. Saya percaya Tuhan memberikan kita berkat untuk sesuatu. Kita harus pakai ini. Papa tidur sama Hagar, nanti punya anak. Anaknya hamba kan punyanya tuannya juga katanya. Abraham sangat setuju dengan ide itu. Mama pinter. Ya, singkat cerita, lahirlah Ismail. Saudara, para scholar percaya, setelah Ismail lahir, Tuhan itu nggak pernah tercatat ngomong lagi mengunjungi Abraham lagi selama 13 tahun. Jadi kita menerjemahkan. Waktu Abraham dan Sarai mengusahakan dengan usahanya, kekuatannya, nolongin janji Tuhan, lahirlah Ismail, hasil kekuatan manusia. Dan Tuhan tidak berkenan akan hasil ini. Dan Tuhan tidak ngomong lagi sama Abraham selama 13 tahun. Waktu Abraham umur 99 tahun, dia datang lagi. Abraham, aku kan janji sama kamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Terus Abraham bilang, aduh Tuhan, andai Ismail berkenan bagimu. Ismail aja deh katanya. No, kata Tuhan. Anak yang kujanjikan bukan Ismail, tetapi dari yang berikutnya. Tetapi karena engkau yang minta, aku akan memberkati Ismail juga. Dia akan menjadi raja 12 suku. Ya saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik saudara. Kita mungkin pernah dengar saudara. Saudara mungkin pernah dengar dari mimbar. Jangan minta sekarapnya dewe. Tuhan saya butuh ini. Egois, doa yang egois katanya gitu kan. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, buat saya Abraham itu agak egois. Yang lebih egois lagi itu nanti waktu kita pulang. Doa Yabes. Nggak ada indah-indahnya. Nggak ada yang Tuhan, engkau sungguh baik Tuhan. Engkau ada pembukaannya dulu. Ada preambul. Ada prolognya. Enggak. Engkau melebarkan kemahku, jauhkan, semuanya minta. Dan Tuhan nyelipin 2 ayat itu di silsilahnya Yehuda. Nggak ujuk-ujuk keluar itu. Saya percaya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu buat semua anak-anak yang mencari dia. Saudara, minta sama Tuhan, saudara. Tuhan, karena Mazmur 23 bilang, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan mengingini dalam bahasa aslinya, saudara. Karena Tuhan sudah kasih semuanya, saya nggak pengen apa-apa lagi. Tuhan pengen memuaskan jiwamu. Ya saudara. Lalu, singkat cerita, karena mereka udah pisah jauh, tahu-tahu Abraham dapat kabar. Abraham, kotanya Sodom Gomora itu lagi perang. 4 raja lawan 5 raja. Dan kotanya Lot itu kalah. Ditawan semuanya. Dibawa pergi semuanya. Lalu Abraham mendengar keponakannya ditangkap. Dia lalu ngumpulin semua orang di rumahnya. Kejadian 14:14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkanlah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, Abraham itu punya kuli, punya hamba 318 orang. Lalu kejar itu 4 raja yang menang lawan 5 kerajaan. Saudara, yang namanya kerajaan kalau perang itu nggak bawa 10 orang, saudara. Ya, yang bawa tuh ratusan bahkan ribuan orang, saya percaya begitu. Singkat cerita, 4 raja menang lawan 5 raja. Dan Lot ini bagian yang kalah, sehingga ditawan pergi. Lalu Abraham beserta 318 orang ngejar itu yang menawan Lot. Lalu Alkitab mencatat,
Abram menang. Lot dibawa pulang. Bahkan raja yang kalah, Raja Sodom, mau datang kepada Abram, say thank you, mungkin ya. Tapi sebelum Raja Sodom yang gambaran iblis itu datang kepada Abram, datanglah satu sosok lagi. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu dia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepada 1/10 dari miliknya. Kembali lagi tercatat, Abram memberikan worship kepada satu tokoh yang namanya Melkisedek. Tokoh yang sangat unik di Alkitab, saudara, hanya muncul 3 kali. Hanya muncul di kitab Kejadian di sini, muncul di kitab Mazmur, dan muncul di kitab Ibrani. Kita percaya bahwa ini adalah preinkarnasi dari Tuhan Yesus. Dia raja yang tidak bersilsilah, ya. Tapi banyak terjemahannya, para ahli Alkitab masih berdebat tentang siapa ini. Tapi kita percaya tokoh ini adalah tokohnya Yesus. Kenapa? Karena nanti Yesus hadir sebagai imam, tapi tidak berdasarkan keturunan Lewi, tetapi berdasarkan keturunannya Melkisedek. Apa bedanya Imam Harun Lewi itu dengan Melkisedek? Dalam keimaman Melkisedek tidak ada kutuk sama sekali. Hanya ada berkat, diberkatilah engkau Abram. Ya saudara, dalam keimaman Lewi, Harun, saudara itu betul dapat berkat. Ya, saudara bisa baca Ulangan, berkat dan kutuk. Ulangan 26, 28 ya. Tetapi saudara, ada berkat dan ada kutuk. Dan waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian di Gunung Ebal dan Gerizim, satu-satunya sautan, 6 di sini, 6 di sini. Satu bilang, terkutuklah orang yang begini-begini. Yang di seberang mesti bilang, amin. Terkutuklah begini-begini, bilang amin. Unik saudara. Sama kutuk bangsa Israel harus bilang amin. Tetapi sama berkat tidak pernah tercatat amin sama sekali. Artinya apa? Sebenarnya bangsa Israel tidak layak diberkati. Tapi Israel tidak tahu bahwa mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka diberkati Tuhan. Ya saudara. Sebelum Raja Sodom datang kepada Abram, Melkisedek terlebih dahulu melayani Abram yang kecapean perang. Ya saudara, Tuhan datang kepada kita sewaktu kita butuh dilayani. Dan dia datang itu dengan caranya dia sendiri. Saudara mungkin punya teman, punya keluarga, punya gembala saudara di sini yang bisa melayani saudara kalau saudara sedang ada pergumulan. Ya saudara, datang sama Tuhan saudara. Hanya dia yang bisa memuaskan kerinduan kita. Waktu kita sedih, lesu, berbeban berat pergumulan, datang sama Tuhan, saudara. Tuhan yang akan memuaskan kalian. Ya. Akhirnya setelah dilayani oleh Melkisedek, Abram dapat kekuatan baru. Baru datanglah Raja Sodom. Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikan kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Seperti saya bilang tadi, Raja Sodom ini gambaran iblis, saudara. Dia itu pengennya orang-orangnya. Kamu boleh pegang bendanya, Abram. Harta-harta tadi kamu pegang aja. Tapi orang-orangnya saya balikin ke saya lagi. Tapi Abram bilang, no. Saya satu tali sepatu aja nggak mau ambil. Semuanya kasih kamu. Saya nggak pengen sampai keluar statement bahwa oleh karena engkau aku menjadi kaya. Karena Abram tahu dia kaya hanya karena berkat Tuhan. Ya saudara, saudara diberkati, saudara sehat, saudara dalam keadaan baik semuanya. Hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena siapa-siapa saudara. Ya. Lalu Kejadian 15. Ini mulai seru. Sekarang Lot agak minggir dulu saudara. Fokusnya Tuhan ngomong sama Abram terus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Saudara, firman Tuhan di sini bukan berarti perkataan. Firman Tuhan
Yohanes 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, menjadi daging, dan diam di antara kita. Saudara, yang datang kepada Abraham adalah sang firman dalam bentuk penglihatan. Jangan takut Abraham. Saudara tahu trademarknya kata-kata ini kan? Di perjanjian baru. Tuhan Yesus setiap ketemu orang dia bilang, jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya. Lalu kita dengar ceritanya terus, Tuhan mengikat perjanjian. Saudara, dalam budaya timur dekat jauh, ya, timur dekat jauh, salah. Ancient Near East, timur kuno jauh. Jauh dekat kayak angkot. Timur kuno jauh, ya. Itu ada punya kebiasaan. Raja yang besar dan raja yang kecil. Kalau bikin perjanjian, raja yang kecil itu akan setelah bikin perjanjian, itu ada perjanjian bahwa kalau sampai engkau melanggar, engkau akan mati. Dan ini diterapkan dalam kejadian ini. Jadi menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Jadi di awalnya saudara akan melihat, Tuhan ingin bikin perjanjian dengan Abraham. Tuhan menentukan sunat. Ya saudara, sunat nanti di ayat pasal 17. Tuhan membuat perjanjian bahwa kalau ada yang melanggar salah satu dari pihak kita, yang melanggar itu akan mati. Lalu Abraham mempersiapkan korbannya, ditaruh di tengah, lalu dia mengusir-ngusir burung supaya nggak makan. Ini gambaran Abraham dengan kekuatan yang mengusahakan perjanjian itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi Tuhan bilang nggak bisa, saudara. Lalu Tuhan membuat Abraham tertidur. Ya, dalam setiap perjanjian itu selalu ada dua belah pihak. Betul? Waktu kita menikah, suami istri, waktu kita tekan kontrak sama rekan kerja, kita ada dua pihak. Dalam hal ini juga demikian. Tetapi Tuhan sudah menetapkan, dan Tuhan tahu, Abraham itu kalau bikin perjanjian sama Tuhan, pasti fail. Pasti gagal. Dan kalau gagal itu hukumannya kematian. Betul saudara? Oleh sebab itu Tuhan yang maha baik itu membuat Abraham tertidur. Ya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Jadi Abraham dibikin tidur, lalu Tuhan sendiri, cara bikin perjanjiannya adalah binatang itu yang disembelih itu, lalu orang yang kecil itu membuat perjanjian, dia kelilingin korbannya. Artinya apa? Kalau kamu melanggar perjanjian ini, kamu pun akan seperti korban ini, mati. Ya. Tetapi yang bikin perjanjian di sini antara Tuhan dengan Abraham, tapi Abraham dibikin tidur. Lalu muncullah satu sosok berbentuk perapian, api menyala-nyala berjalan mengelilingi itu. Siapakah dia, saudara? Ini adalah gambaran Yesus yang menggantikan Abraham. Jadi di sini ceritanya yang bikin perjanjian adalah Tuhan, Allah Bapa, dengan Allah manusia. Waktu itu bentuknya api ya, saudara. Sehingga tidak mungkin ada kegagalan, saudara. Kalau sampai ada kegagalan, yang jalan-jalan tadi itu yang akan mati. Ya, saudara. Lalu skip, kita ngomongin tentang perjanjian Abraham. Kejadian 16. Adapun Sarai istri Abraham tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ya, ini yang tadi, saudara. Dia akhirnya mengusahakan, lalu dia punya anak, lalu Tuhan tidak ngomong selama 13 tahun kepada Abraham dan Sarah. Kita lanjut ke 19. Sekarang kita beralih ke Lot, saudara. Nah, sampai sini saya mau bertanya sama saudara. Menurut saudara, dari tadi kan Abraham kan dicatat menyembah Tuhan, mendirikan mezbah, memberikan persepuluhan. Tetapi tidak sekalipun tercatat Lot melakukan demikian. Betul saudara? Pertanyaannya, kita bisa melihat Abraham apakah dia orang benar? Ya, orang yang dibenarkan, dia bapak orang percaya, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia memberikan persepuluhan. Tetapi apakah Lot juga sama? Apa jawaban saudara? Dia tinggalnya di kota hitam, ya.
Kalau dia ngekos di daerah red light district, tinggalnya di tempat yang tidak layak, apakah dia tetap orang benar? Kita ke 2 Petrus dulu. Silakan 2 Petrus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Lot juga orang benar. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya untuk menjadikannya suatu peringatan untuk mereka, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, ternyata di mata Tuhan, Lot juga orang yang benar, saudara. Tetapi kok hidupnya beda banget ya, saudara? Antara Lot dengan Abraham. Bedanya di mana? Coba kita lihat di Kejadian 19 tadi. Kejadian 19. Kejadian 19 jadi cerita gini. Waktu Tuhan meneguhkan janjinya lagi kepada Abraham, bahwa nanti tahun depan aku akan kembali dan aku akan melihat engkau. Melihat Sarai menggendong seorang bayi. By the way, Tuhan tuh datang bertiga dengan 2 malaikat. Dan Abraham mengenali mereka, ngajak mereka makan, ya, mempersembahkan korban, ngajak makan. Terus kedua malaikat itu kusuk-kusuk pergi. Pergi mereka. Tetapi malaikat yang ketiga ini stay. Malak Yahweh ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri, tinggal di situ. Lalu dia bilang begini, saya mau kasih tahu ke Abraham nggak ya? Abraham kan terlibat perjanjian dengan saya. Saya mesti jujur sama dia. Singkat cerita, Tuhan Abraham tahu bahwa by the way waktu itu namanya sudah diganti. Nama kamu bukan lagi Abraham tetapi Abraham. Lalu Abraham bilang gini, Tuhan, saya tahu nih, kamu akan pergi ke kota Sodom dan Gomora untuk menghukum kota itu. Abraham sendiri tahu bahwa kota ini sangat bejat. Ya, saudara, di mana semua penduduk laki-laki di kota itu suka main pedang-pedangan, ya. Jadi Abraham negosiasi sama Tuhan. Tuhan, masakah engkau menghukum suatu kota? Kalau ada 50 orang benar gimana Tuhan? Tuhan bilang, aku akan mengampuni kota itu kalau kutemukan 50 orang. Tuhan, sorry. Kebanyakan. Bagaimana kalau 45? 45 ada orang benar. Jangan dihancurin ya Tuhan. Aku tidak akan menghukum kota itu kalau ketemu 45. Abraham terus nego, saudara. Dari 45, 40, 30, 20. Begitu sampai 10 dia bilang, Tuhan kalau ketemu 10 deh Tuhan. Sorry. Nggak Aceh yang tadi, 10 orang. Tuhan jangan hukum kota itu lah ya. Tuhan bilang, aku tidak akan menghukum kota itu kalau ketemukan 10 orang benar di kota itu. Tapi Abraham berhenti nego sampai situ, saudara. Saya percaya kalau dia bilang, Tuhan, kalau ada 1 orang bagaimana Tuhan? Saya percaya Tuhan akan spare. Tapi Abraham nggak berani minta sampai situ. Abraham bilang sampai 10. Dan tidak diketemukan 10 orang benar di kota Sodom. Singkat cerita, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kota Sodom. Ya, lalu Tuhan datang, 2 malaikat itu datang menjemput Lot untuk keluar dari kota Sodom. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, akhirnya Lot yang tadinya penduduk biasa di kota Sodom, karena tiba-tiba mereka ditawan oleh 4 kerajaan dibawa lari, tetapi pamannya membebaskan seisi kota itu dari tawanan itu, dikembalikan. Lot mendapat apresiasi dari warga menjadi pemimpin di kota itu. Taunya dari mana saudara? Karena Lot nongkrongnya di pintu gerbang kota. Saudara nanti akan ketemu beberapa kali kejadian-kejadian. Semua transaksi, semua hukuman, semua deal itu dilakukannya di pintu kota. Kenapa? Karena di situ orang-orang penting yang ngumpul. RT RW-nya ngumpul di situ, saudara. Ya, dan Lot menjadi salah satu petinggi di kota Sodom karena dia nongkrong di pintu kota. Ya. Lalu malaikat yang biasanya datang dengan wujud laki-laki ini kemungkinan besar datang dengan wujud laki-laki yang ganteng sempurna banget. Sehingga seisi kota itu menginginkan 2 malaikat ini. Lalu dia kejar Lot. Lot,
keluarin 2 tamu kamu itu katanya. Kami ingin pakai rame-rame. Ya. Terus Lot itu bilang, jangan kamu apa-apakan dia. Saudara, saudara perlu tahu budaya ancient Near East zaman dulu. Ya. Pada zaman mereka, even sampai zaman Yesus, saudara, tamu itu sangat dihargai. Kalau ada orang musafir jalan, lalu kamu menjamu dia, kamu itu sangat menghargai, menjaga tamu kamu itu. Bahkan kamu memberikan nyawa kamu untuk tamu itu. Itu budayanya mereka, saudara. Jadi waktu 2 tamu malaikat ini masuk ke rumahnya Lot, dan penduduk kota itu minta dengan paksa, keluarkan 2 laki-laki itu. Kami mau pakai rame-rame. Ya. Tapi Lot bilang, jangan kamu apa-apakan tamu saya. Saya punya 2 gadis yang belum pernah berhubungan sama sekali. Kamu pakai aja. Saudara, kalau zaman sekarang tuh otaknya di mana Lot ini, betul ya? Dia menyerahkan anak perempuannya 2 untuk dipakai rame-rame satu kota demi melindungi 2 tamunya. Tapi singkat cerita, malaikat itu menarik Lot ke dalam. Lalu dibutakan para orang-orang yang gedor-gedor di luar, sehingga mereka tidak menemukan pintu rumahnya Lot. Ya, lalu Lot, malaikat ini bilang gini sama Lot, kamu keluar cepat dari kota ini, kamu dan seisi keluarga kamu, karena Tuhan akan menghancurkan kota ini, Tuhan akan menghukum kota ini. Lalu Lot ngomong sama kedua menantunya, kedua calon menantunya, guys, cepat kita pergi dari sini, karena Tuhan akan menghukum kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Maksudnya apa? Saya percaya selama hidup, selama calon menantunya itu kenal sama Lot, ini calon mertuanya nggak pernah ngomongin Tuhan sama sekali. Tapi tiba-tiba dia ngomongin tentang Tuhan. Tuhan mau hukum kota ini, cepat pergi. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apakah kita kadang, sering, sulit untuk ngomong tentang Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita? Apa kabar? Sehat. Wah, tambah muda ya? Iya dong. Ya, perlu dibiasakan teman-teman. Saya ngajak teman-teman gini. Awet muda ya? Puji Tuhan. Ya, Tuhan baik. Gimana usahanya? Wah, puji Tuhan lancar. Kita menyertakan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan yang gampang dan gratisan. Ngomongnya puji Tuhan. Nggak bayar loh, saudara. Ya. Tetapi buat menantunya Lot, wah, papa mertua lagi error. Tiba-tiba ngomongin Tuhan. Ya. Singkat cerita dia nggak mau ikut. Akhirnya seperti saudara tahu, Kejadian 19 ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anak perempuannya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Tuhan punya belas kasihan kepada keluarga ini. Ya saudara. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar dan melepaskannya di sana. Malaikat ini membujuk Lot. Cepetan keluar. Tuhan gak bisa hukum kota ini kalau kamu masih ada di sini. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan Yesus. Amin. Saudara adalah orang-orang kudus. Amin. Walaupun hidup saudara masih acak-acakan, masih sering mengecewakan, tetapi di mata Tuhan saudara adalah orang-orang kudus. Paulus selalu menyebut dalam sambutan awalnya di setiap kitab di Perjanjian Baru, kecuali Galatia. Dia bilang, kepada jemaat Tuhan yang kudus. Kepada orang-orang kudus di Korintus. Padahal orang Korintus hancur mina perbuatannya. Tapi Paulus menyebut mereka orang-orang kudus. Saudara, kami percaya, sama seperti zamannya Nuh. Waktu satu orang dinyatakan benar, Nuh dinyatakan benar, dia dan seisi keluarganya diselamatkan Tuhan. Betul? Masuk ke dalam satu batra. Batra ini adalah gambaran Yesus. Di mana dunia dihukum, tetapi dia diselamatkan oleh karena Yesus. Ya, tidak ada yang mati. Setelah hukuman selesai, semua keluar persis 8 orang dalam keadaan sehat. Nggak ada berkurang 1. Waktu kota Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Petrus tadi bilang, Lot adalah orang benar. Dan Tuhan tidak bisa menghukum orang benar dengan orang tidak benar.
Saudara dapat gambaran ini? Saya percaya saudara, waktu akhir zaman nanti, waktu penghukuman Tuhan yang akhirnya datang, saudara dan saya tidak termasuk dalam orang-orang hukuman itu. Amin. Karena kenapa saudara? Karena saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus hidupnya oleh darah Yesus. Tapi pastor, saya hidupnya masih berdosa. Saudara, darah Yesus menghapuskan kuasa dosa. Alkitab tidak pernah mencatat waktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak akan berbuat dosa lagi. Kalau memang begitu, apa yang Yesus buat gagal. Karena saudara dan saya tahu, kita masih berbuat dosa sejak kita menerima Tuhan Yesus. Betul saudara? Tetapi kuasa dosa itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu apa yang dilakukan? Akhirnya malaikat itu menarik. Coba kembali lagi tadi. Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan Yesus ditarik semua, di-drag semua. Cepat keluar dari sini. Saya percaya saudara, waktu terjadi rapture nanti. By the way, kita percayakan pengangkatan ya. Sebelum dunia ini dihukum, kita semua gerejanya orang-orang kudus, mempelai Kristus akan diangkat, menjemput sang mempelai pria, yaitu Yesus sendiri. Kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Lot adalah gambarannya. Ya, silakan lihat gambarnya, kurang lebih kayak beginilah. Waktu kota Sodom dihancurkan, ya, turun api dan belerang dari langit. Lot, istrinya dan 2 anaknya lari terus. By the way, waktu lari dia pun bernegosiasi. Karena 2 malaikat ini bilang, kamu harus lari, misalnya ya. Kamu harus lari sampai ke Bogor, ke gunung. Jauh pisan katanya. Kejauhan, saya keburu mati tengah jalan katanya. Kelamaan katanya. Boleh nggak sampai Cililitan aja katanya. Ya udah sampai Cililitan. Ya. Malaikat izinkan itu saudara. Tapi malaikat itu bilang, jangan nengok ke belakang. Jangan nginget-inget lagi apa yang kamu tinggalkan. Jalan terus ke depan. Kepada keselamatan. Tetapi istri Lot nengok ke belakang. Mungkin inget tasnya atau inget apanya ya. Ya. Karena ada aja yang ketinggalan. Lalu dia menjadi tiang garam. Jujur, saya masih mencari tahu apa maksud dari khotbah terpendek, ayat terpendek di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ingatlah istri Lot. Khotbahnya Yesus. Ingatlah istri Lot. Ya, saudara. Anyway, sharing pagi ini, saudara. Abraham dan Lot sama-sama orang benar di mata Tuhan. Tetapi mereka dua-duanya memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Abraham dalam kehidupannya tercatat diberkati Tuhan. Tapi dia juga menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendirikan mezbah, memberikan 1/10 kepada Tuhan. Tercatat berulang-ulang, saudara. Tetapi Lot yang disebut orang benar, hidupnya itu dikelilingi dengan kehidupan yang tidak benar. Saudara mungkin mengalami kejadian-kejadian seperti yang Abraham dan Lot alami. Tetapi pesan pagi ini adalah sikap seperti siapa yang kita ingin pilih. Apakah kita ingin menjadi Abraham? Waktu Sodom dan Gomora dihancurkan, Abraham itu berada di sisi yang lain. Di atas gunung yang tinggi di Hebron. Dia bisa melihat api Tuhan, melihat kota Sodom dihukum. Dan Abraham menghirup udara segar di atas gunung. Saya sangat menganjurkan, jadilah orang benar seperti Abraham. Hidup benar, dekat, tinggal di tempat yang tinggi. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, hidup dalam janji-janji Tuhan. Dan saudara, seperti saudara tahu, Abraham adalah menjadi leluhur bangsa Israel. Setiap kali Tuhan ngomong di perjanjian lama, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Setiap kali dia berkata seperti itu, saudara, kita diingatkan, bangsa Israel diingatkan, bahwa Tuhan adalah Tuhannya orang tidak sempurna. Seperti bapakmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Padahal nama Yakub sudah diganti jadi Israel, betul? Tapi Tuhan selalu menyebutnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Supaya semua diingatkan, saudara dan saya diingatkan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas kelemahan-kelemahan kita.
Tetapi yet, dia adalah Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Dia setia memberkati saudara. Dan saudara terima itu. Pegang janjinya itu. Bertekun dalam janjinya Tuhan. Ya saudara, hidup benar seperti Abraham. Saya nggak bilang mengusahakan sendiri seperti yang Abraham lakukan. Ya saudara, puji Tuhan kita dalam perjanjian baru kita punya Roh Kudus dalam kita. Kita selalu berdoa minta tuntunan. Tuhan, Roh Kudus tolong saya dalam setiap pergumulan yang saya alami. Setiap ingin membuat keputusan. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Ya saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia sudah menaruh meterainya di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Amin saudara.